Shalom. Selamat datang di ibadah online GBI Petukangan House of Happiness. Untuk info persembahan, baik itu perpuluhan, persembahan umum, dan persembahan ucapan syukur serta diakonia, dapat Bapak Ibu lihat di layar saat ini. Untuk tertib administrasi, bukti persembahan mohon difoto lalu dikirimkan melalui WhatsApp ke nomor 0822 9900 8683. Akhirnya, kami mengucapkan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, saya percaya hari ini kita semua tetap bersuka cita di dalam kebaikan Tuhan. Pesan Tuhan yang menjadi tema di tahun 2021 menegaskan bahwa tahun ini adalah tahun integritas. Hal ini berarti kunci kemenangan di tahun ini terletak dari integritas seorang Kristiani dalam segala aspek kehidupannya. Oleh karena itu, dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, saya akan membahas tentang berintegritas di tengah krisis hidup. Saudara, di hari-hari ini, ujian integritas sedang terjadi bagi saudara dan saya. Contohnya, apakah kita tetap baik saat dalam tekanan, akan tetap loyal dalam keadaan kekurangan, atau justru berkompromi dengan dunia saat sakit, gagal, bahkan sampai saat miskin mendadak? Saudara, perlu kita ingat bahwa integritas adalah hasil pembentukan dan tidak otomatis bisa dimiliki seseorang. Pembentukan integritas membutuhkan ujian, proses, dan waktu. Di dalam Mazmur 1 ayat 1 berkata, "Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh." Jadi, melalui ujian, seseorang bisa terbukti apakah ia ada di jalan yang benar atau tidak. Lalu, berapakah lama waktu dari proses pembentukan integritas? 30 hari, 3 bulan, atau 1 tahun? Yang pasti proses ini akan berbeda di setiap individunya. Orang yang dibentuk integritasnya memerlukan kekuatan spiritual, kejiwaan, dan fisik. Asupan ini diperlukan di awal proses, di tengah ujian, hingga akhirnya menjadi pemenang untuk berbuah. Untuk melewati proses pembentukan integritas, kita tentu perlu bertumbuh dan berakar di dalam firman Tuhan. Saudara, penting untuk kita memperhatikan akar dari kehidupan kita. Di dalam Mazmur 1 ayat 1, pemazmur menggambarkan hidup seseorang yang benar, yaitu orang yang tidak tergoda untuk berkompromi dengan nilai kefasikan, dosa, bahkan kumpulan pencemooh. Tentunya nilai ini dilakukan karena seseorang ini berakar di dalam firman Tuhan. Seseorang yang berakar di dalam Tuhan pasti memiliki kualitas integritas. Lalu, apa resep untuk memiliki kualitas integritas? Sesuai dengan Mazmur 1 ayat 2, kita harus menjadikan Taurat itu kesukaan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kata kesukaan dan merenungkan firman Tuhan menggambarkan hubungan yang dimiliki orang berintegritas dengan Tuhan. Mazmur 1 ayat 3 berkata, "Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil." Untuk hidup, jelas sebuah pohon membutuhkan air. Namun, betapa beruntungnya pohon yang ditanam di tepi aliran air. Ia tidak membutuhkan waktu lama dan usaha besar untuk akarnya mencari air. Kesukaan dan merenungkan firman-Nya siang dan malam merupakan gaya hidup orang berintegritas. Hal ini digambarkan dalam Mazmur 1 ayat 2 dan 3. Dikatakan gaya hidup karena hal ini dilakukan setiap hari. Apakah mungkin gaya hidup terbentuk begitu saja? Jawabannya adalah tidak. Hal ini dimulai dari cinta mula-mula. Namun orang benar perlu membangun disiplin rohani dan memelihara cintanya. Disiplin rohani dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan menunjukkan gaya hidup orang berintegritas.
Seperti pohon yang bertumbuh dan berakar di tepi aliran air, akan mudah untuk bertumbuh dan berbuah, demikian digambarkan gaya hidup orang yang berintegritas, yang kesukaannya ialah merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Dalam Yohanes 15 ayat 7 dan 8 berkata, "Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku." Di ayat ini, Yesus menjelaskan hubungan sebab akibat yang erat antara gaya hidup merenungkan firman dengan berbuah dalam kehidupan. Apa buah yang diinginkan Tuhan dihasilkan oleh setiap umatnya? Buah-buah yang Tuhan ingin kita hasilkan adalah buah pertobatan, buah kehidupan, buah karakter, dan buah jiwa-jiwa. Selain itu, apa dampak lain dari tertanam di tepi aliran air? Dalam Mazmur 1 ayat 3 menjelaskan dengan tidak layu daunnya. Hal ini sama dengan kita memiliki daya tahan yang tinggi terhadap berbagai situasi kehidupan. Situasi sulit dan krisis hidup bisa datang kapan saja. Saat ini kita sedang mengalami pandemi COVID-19 dan resesi ekonomi. Situasi ini dapat mengganggu integritas seorang untuk kompromi dengan dosa, untuk menyakiti sesama, putus pengharapan, bahkan tidak lagi percaya kepada Tuhan. Lewat pemazmur, Tuhan hendak mengatakan kepada kita bahwa dari hubungan seseorang dengan Tuhan lewat gaya hidup cinta akan firman Tuhan bukan hanya agar kita berbuah, tapi juga agar kita tetap berintegritas. Di mata Tuhan, orang seperti ini dipandang dan dijanjikan apa saja yang ia perbuat berhasil. Saya percaya kita yang sudah mendengar ini akan semakin memperhatikan akar kita, perhatikan gaya hidup kita, dan perhatikan hubungan kita dengan firman Tuhan. Saudara, untuk penjelasan yang lebih lanjut dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Asusastrit. Kedua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Keempat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Kelima, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau akan hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku.
maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Shalom Bapak Ibu di rumah. Hari ini hari yang penuh dengan sukacita. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Katakan haleluya. Bapak Ibu yang ada di rumah, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Allah yang luar biasa ada di tempat ini, ada di rumah-rumah saudara. Haleluya. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Haleluya. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus. Come on. Allah bangkit, Allah bangkit. Bersoraklah. Tangan dua, yes. Allah bangkit. Bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Mari semua bertepuk tangan buat Tuhan. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit, semua bersorak. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Yes. Allah bangkit, bersorak. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus. Mari sekali lagi, Allah bangkit, Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus. Allah dahsyat di tempat kudus. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Haleluya.
katakan haleluya, haleluya, haleluya. Engkau dahsyat ya Tuhan. Engkau ada di tempat kudus-Mu. Kami mengasihi-Mu ya Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terpujilah Dia, Yesus, lama tiba bagiku. Dia Tuhan, selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujian tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anak-Nya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan, selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anak-Nya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Hanya bagi Tuhan. Segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur. Mari sekali lagi. Kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Hanya bagi, mari
Ada di tengah kami, haleluya. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti. Mari angkat kedua tangan buat Tuhan, haleluya. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sekali lagi, sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti. Katakan Yesus, Yesus. Mari kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Katakan haleluya. Tiada yang seperti Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari 1 menit berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Tiada yang seperti-Mu ya Tuhan. Haleluya. Ora basiki ara basanda. Ora basiki ara basanda. Haleluya. Haleluya. Ora basiki. Shalom, saudara yang dikasih Tuhan. Nah, kita bertemu kembali. Hari ini kami akan membawakan satu pembicaraan yang berjudul Tak Kenal Menyerah. Namun sebelum kami mulai, mari kita doa lebih dahulu.
Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kehidupan yang Kau berikan pada kami, Tuhan. Mari beri kekuatan kami untuk menghadapi masalah-masalah dalam kehidupan kami ini, Tuhan. Kami mau mendengar firman-Mu, urapi kami semuanya, supaya firman yang kami dengar diterima dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, judul yang akan kita bicarakan hari ini adalah tak kenal menyerah. Dalam Pengkhotbah pasal 7 ayat 8 mengatakan akhir satu hal lebih baik daripada awalnya. Akhir dari suatu hal lebih baik daripada awalnya. Panjang sabar lebih baik daripada tinggi hati. Menyelesaikan suatu pekerjaan itu lebih penting daripada memulai awalnya. Dalam kehidupan Kristen, puncak terakhir adalah ketika Tuhan berkata dalam Matius 25 ayat 21, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Apakah yang diperlukan bagi Anda dan saya untuk menyelesaikan pemulihan kehidupan dengan baik? Untuk menyelesaikan pemulihan dengan baik, kita harus memiliki roh yang tidak kenal menyerah. Saya akan memberikan satu ilustrasi, yaitu tentang gambaran aliran sungai yang mengalir dari hulu ke hilir, atau dari atas ke bawah. Ada sebuah cerita, seorang laki-laki mendayung perahu melawan arus sungai yang deras sekali. Ia berusaha keras untuk bergerak maju melawan aliran air. Tugas yang berat namun dapat dilakukan. Setelah beberapa lama, orang ini menjadi capek, lelah berjuang melawan arus, letih dan patah semangatnya. Ia akhirnya meletakkan dayungnya. Untuk beberapa saat ketika dia meletakkan dayungnya mengarah ke hulu, dia berhenti sebentar. Ada satu momentum berhenti. Namun tak lama kemudian perahunya berhenti sama sekali. Kemudian sesuatu yang menyedihkan dan mengerikan terjadi. Meskipun masih mengarah ke atas, ke hulu, perahu dayungnya mulai mengalir ke hilir. Dan karena orang ini merasa lelah mendayungnya, maka ketika dia melihat kapal lain mendekat, tanpa sadar ia loncat masuk ke kapal itu. Padahal kapal besar itu berlayar mengikuti aliran air, arus yang arahnya ke hilir, bukan ke hulu, yang berarti dia balik lagi ke tempat asalnya. Artinya dia mengikuti arus. Kemudian sesuatu yang menyedihkan dan mengerikan terjadi. Meskipun masih mengarah ke hulu, perahu dayungnya mulai hanyut ke hilir mengikuti arus tanpa sadar. Apakah penafsiran daripada penglihatan ini? Sungai itu melambangkan dunia, dan perahu dayung itu adalah tubuh kita yang memampukan kita untuk hidup dan berfungsi di dunia ini. Orang di dalam ini adalah orang percaya. Dayungnya melambangkan anugerah. Anugerah yang dikaruniakan Allah secara cuma-cuma. Perahu besar menggambarkan orang-orang yang bergabung dalam satu tujuan. Dan arus sungai mewakili aliran dunia ini yang berada dalam pengaruh si jahat. Dengan dayung anugerah, orang itu memiliki kemampuan untuk melawan arus dan bergerak ke hulu menuju panggilan hidupnya dalam memajukan kerajaan Allah. Kekuatan fisiknya mewakili imannya.
Sungguh menyedihkan, kekuatannya merosot dan ia menjadi lemah dalam berjuang. Padahal sebenarnya ia memiliki anugerah. Akhirnya, akibatnya ia kehabisan daya dan menyerah. Begitu orang itu berhenti mendayung, sesaat perahunya masih melaju sedikit, tetapi tidak lama kemudian perahu itu sama sekali berhenti. Pada saat perahu itu berhenti, disinilah si iblis penyesat masuk. Dia mulai memikirkan dan melihat perahu besar yang lewat, walaupun sebenarnya perahu besar itu sedang menuju ke hilir. Bukannya ke hulu, melawan arus, tetapi mengikuti arus. Karena orang ini merasa lelah mendayung, maka ketika ia melihat kapal lain mendekat, tanpa sadar dia loncat masuk ke kapal itu. Padahal kapal besar itu menuju hilir. Yang berarti dia balik lagi ke tempat asalnya. Dia gagal mendayung dan hanyut mengikuti arus dunia ini. Bukannya tetap melawan arus. Tentu orang itu tidak sampai pada tujuan. Karena dalam kelelahannya, dia memutuskan untuk pindah ke tempat yang lebih nyaman, padahal mengalir menjauhi keberadaan Tuhan Yesus. Di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 16 mengatakan, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Sebenarnya cerita tentang orang yang mendayung itu ada 4 kriteria sebagai berikut. Arus itu sama dengan dunia. Ya, Matius 15 ayat 1-28. Yang pertama orang percaya. Orang percaya itu harus maju dan maju dalam perjuangan iman untuk mencapai kerajaan Allah. Yang kedua, orang tidak percaya, hanya mengalir, mengikuti arus dunia. Sama sekali tidak menyadari akhir kehidupan dunia ini. Ia hanya melakukan keinginan mereka yang ada dalam hati mereka. Yang ketiga, orang yang menyerah. Dialah orang yang berhenti berjuang melawan keduniawian, berhenti mendayung sehingga jatuh dalam berbagai-bagai masalah duniawi. Lama-lama terbawa arus. Yang keempat, orang tersesat. Menyembunyikan motivasinya. Dia hanya penampilannya saja Kristen menurut KTP-nya. Tetapi tidak pernah ibadah, apalagi membaca kitab suci setiap hari. Inilah orang-orang yang ada di dalam perahu besar. Tujuannya bukan surga, tapi dunia. Paulus mengatakan dalam 2 Korintus 13 ayat 5 mengatakan, ujilah dirimu sendiri. Apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu. Apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Saudara kasih Tuhan, sebagai anak Allah, kita harus berusaha sekuat tenaga untuk menyelesaikan pertandingan dengan baik bagi kemuliaannya. Anda dan saya semestinya jangan sampai berpaling dari anugerah Allah dengan menjadi letih, meletakkan dayung kita dan hanyut mengikuti arus-arus sistem dunia ini. Dalam masa pandemi ini, kita dapat menemukan contoh dalam kitab suci, contoh tentang apa yang terjadi ketika orang berhasil atau gagal menyelesaikan pertandingan dengan baik. Perhatikan saudara yang dikasih Tuhan, Salomo anak Daud. Dia orang bijaksana, paling kaya, dan paling berkuasa pada zamannya. Ia mencapai puncak kejayaan yang belum pernah diraih oleh generasi sebelumnya. Dan sulit ditandingi oleh generasi sesudahnya. Akan tetapi dia gagal
meletakkan dayungnya pada masa akhir pemerintahan, hatinya menjauhi Allah dan bersekutu dengan sistem dunia. Mengapa? Karena Salomo memiliki banyak istri dari bangsa asing. Kemungkinan besar ia mengalami konflik sengit dalam rumah tangganya, sehingga sulit untuk memusatkan perhatian pada persekutuan dan ketaatannya kepada Yehova. Untuk memelihara kedamaian, ia bukannya tetap setia kepada Yehova, namun malah membangun mezbah dan bahkan menyembah dewa-dewa asing yang disembah oleh istrinya. Salomo menanggung penderitaan berat akibat kebodohannya. Namun anak-anak dan cucunya menanggung akibat yang bahkan lebih parah lagi. Kerajaan yang dipercayakan kepadanya semula kuat karena kesetiaan Daud dan bertumbuh semakin kuat pada awal pemerintahannya yang cemerlang, tetapi kemudian jadi merosot, terpecah belah dan akhirnya redup karena kegagalannya untuk menyelesaikan pertandingannya dengan baik. Dalam Raja-Raja 11, Salomo menyembah berhala. Sejarah Israel pasti akan jauh berbeda seandainya Salomo tetap tidak kenal menyerah. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bandingkan Salomo dengan Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis gigih dan berpegang teguh pada kebenaran. Dengan gagah berani menghidupi dan memberitakannya. Ia seperti Salomo menghadapi perlawanan. Tetapi potensi konsekuensi yang dihadapi Yohanes jauh lebih buruk. Tetapi Yohanes gigih dan berpegang teguh kepada kebenaran. Dengan gagah berani menghidupi dan memberitakannya. Ia seperti Salomo menghadapi perlawanan. Tetapi potensi konsekuensinya yang dihadapi Yohanes lebih buruk, jauh lebih buruk. Bukan masalah istri yang menentang kebenaran yang diberitakan Yohanes, melainkan justru Raja Yehuda. Raja. Salomo menghadapi konflik rumah tangga, namun Yohanes menghadapi penjara, penyiksaan, dan bisa juga kematian. Tetapi meskipun menghadapi konsekuensi yang keji dan ekstrim seperti itu, Yohanes tetap tidak bergeming dan tetap kukuh dalam sikapnya terhadap kebenaran, baik dalam cara hidupnya maupun dalam pesan yang disampaikannya. Hasilnya, warisan Yohanes lebih unggul daripada warisan Salomo. Bukan hanya Yohanes dan Salomo yang menghadapi perlawanan arus sungai yang deras seperti di atas, melainkan Anda dan saya juga hari-hari ini. Kita berada dalam pertempuran sengit melawan nilai-nilai dunia yang hampa dan dangkal. Di masa pandemi ini, pengaruhnya sangat kuat, menyesatkan, mengikat. Terlalu mudah bagi kita untuk menjadi letih, beranggapan bahwa tidak apa-apa jika kita mengendurkan kegigihan kita, menyerah dan hanyut mengalir bersama-sama dunia yang kuat ini. Namun, satu-satunya cara bagi Anda dan saya untuk menyelesaikan pertandingan dengan kuat adalah bersikap tidak kenal menyerah dalam iman kita. Dengan demikian kita akan menjadi sosok yang diperhitungkan, suatu ancaman yang sungguh-sungguh bagi kerajaan kegelapan. Yohanes 3 ayat 30 mengatakan, ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Inilah sikap Yohanes Pembaptis, yang rendah hati, yaitu memiliki roh yang tidak kenal menyerah. Apa maksudnya bersikap tak kenal menyerah itu? Istilah ini menggambarkan suatu sikap atau suatu pendirian yang teguh, gigih, pantang mundur. Dengan kata lain, tak kenal menyerah. Sebaliknya,
Menyerah berarti menjadi longgar, mengendur, dan mengaku kalah. Beberapa sinonim yang dapat memperjelas arti kata tak kenal menyerah adalah di dalam Matius pasal 16 ayat 21 sampai 25. Yang pertama adalah tak mau berubah, ulet, ngotot, pantang mundur, tak mau kompromi, tak dapat diberhentikan, kebulatan hati. Padanan lainnya adalah kukuh, persisten, tetap hati, giat, keras hati, bertahan, berpegang teguh. Saudara yang dikasihi Tuhan, sikap tak kenal menyerah ini dapat dipakai oleh kekuatan yang jahat dan keras hati. Kita harus hati-hati kalau kita tak pernah baca firman Tuhan. Itu bisa terjadi pada orang-orang yang tidak percaya. Tetapi bagi orang percaya, pengertian itu positif dan saleh. Karena itu, kita akan menerapkan istilah itu pada orang yang berintegritas dan bertekad bulat untuk menyelesaikan tugas di tangannya. Entah dalam jangka pendek ataupun jangka panjang, hati yang pantang menyerah, gigih bertahan untuk menyelesaikan sesuatu dengan firman Tuhan, tidak ada yang dapat menghentikannya dalam mencapai tujuan akhir. Saat merenungkan orang percaya yang tak kenal menyerah, kita membicarakan orang yang sepenuhnya pantang mundur dalam iman, pengharapan, dan ketaatannya kepada Allah, apapun perlawanan yang dihadapi pada masa-masa pandemi ini. Orang percaya yang tak kenal menyerah berkomitmen dalam segala hal untuk menyelesaikan pertandingan dengan baik. Adalah penentu jalannya sejarah, pengertian yang sesungguhnya, dan akan dikenal selama-lamanya di surga sebagai orang yang disambut dengan hangat oleh sang majikan. Matius 25 ayat 21 mengatakan, maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Allah itu roh. Manusia yang dicipta menurut rupa dan gambarnya adalah manusia roh. Setelah dilahirkan baru, maka Allah memberikan roh yang baru dan hati yang baru, supaya kita sampai ke tujuan. Walau harus melawan arus dunia ini. Paulus mengatakan dalam Galatia 5, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Roma 8 ayat 13. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak-anak Allah. Pimpinan Roh Kudus itu ada di dalam batin kita. Dan bukan di dalam otak kita. Pimpinan Roh Kudus bukanlah hal lahiriah, melainkan di batin kita. Inilah dasar keselamatan. Kalau seseorang terus-menerus mematikan perbuatan-perbuatan buruk tubuhnya, maka ia sedang dipimpin oleh Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu diam di dalam roh kita. Kita ini bejana karena dia ada di dalam kita. Otomatis kita dipimpin dalam cara berpikir, berbicara, bertindak sesuai firman Tuhan. Jadi apa yang harus kita lakukan adalah kita harus mengambil inisiatif, yaitu melakukan apa yang Dia perintahkan kepada kita. Perintah Tuhan ada di Alkitab. Karena itu harus dibaca setiap hari. Pertama, kita didorong untuk mematikan perbuatan berpikir kedagingan atau duniawi. Kedua, kita didorong senantiasa selaras dengan Alkitab. Karena dorongan itu supaya kita rajin baca firman.
supaya kita berdoa dengan sungguh-sungguh, mengenyahkan sifat kedagingan dan hidup dalam kehidupan yang rohania. Yang ketiga, bertentangan dengan keinginan-keinginan dosa. Yang keempat, Roh Kudus mendorong kita untuk berubah dari cara berpikir dan berbuat menurut cara dunia, dan harus dengan cara Allah melalui firman Alkitab, maka kita menjadi manusia yang berintegritas. Yang kelima, menjadikan kita lebih intim dengan Dia. Contoh orang yang tidak kenal menyerah, Matius 9 ayat yang ke-20. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubah-jubahnya. Karena katanya dalam hati, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan kau. Maka sejak saat itu, sembuhlah perempuan itu. Perhatikan saudara, asal ku jamah saja jubahnya. Dalam kisah wanita ini, jamahan dan kehadiran Yesus Tuhan, itulah yang terutama. Jamahannya karena iman perempuan itu mendatangkan kesembuhan. Dan Yesus Tuhan adalah sumber kasih karunia dan kehidupan. Tanggung jawab kita dalam mendambakan kesembuhan adalah jangan menyerah. Dekatkan dirimu kepada Tuhan Yesus dengan iman yang teguh, seperti perempuan ini yang mengatakan, asal saja ku jamah jubahnya, pasti aku sembuh. Inilah gambaran iman yang tidak pernah menyerah. Setiap kita pasti pernah mencapai satu titik yang dinamakan ingin menyerah. Saking beratnya pergumulan dan masalah yang membuat kita menjadi putus asa. Namun Daud menyatakan dalam Mazmur 23, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh kelimpahan. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Engkau besertaku pada saat-saat berbahaya, kesulitan, dan bahkan kematian. Aku tidak takut bahaya, kata Daud. Mengapa? Karena engkau besertaku di dalam setiap situasi kehidupan. Gada atau tongkat pendek menjadi senjata pertahanan atau disiplin melambangkan kekuatan, kuasa, dan wibawa Allah. Tongkat ramping panjang yang salah satu ujungnya melengkung dipakai untuk mendekatkan domba-domba dengan gembalanya, menuntun pada jalan yang benar, atau menyelamatkan dari kesulitan. Gada dan tongkat Allah menjamin kasih dan bimbingan Allah dalam kehidupan kita. Kekristenan bukan hal menyingkirkan kelemahan, bukan juga semata-mata manifestasi kuasa ilahi, tetapi kekristenan adalah manifestasi kuasa ilahi melalui kelemahan manusia. Ini berarti bahwa yang pertama, dalam setiap penderitaan kita bisa menjadi lebih daripada pemenang oleh karena kuasa dan kasih Allah. Yang kedua, kelemahan, kesusahan, dan penderitaan kita membuka peluang untuk menerima kasih karunia Kristus yang berlimpah-limpah dan mengizinkan kehidupannya dinyatakan dalam tubuh kita. Karena itu, saudara yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini kami menyarankan jangan menyerah. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami tidak akan menyerah kepada sistem-sistem dunia, tapi kami akan melakukan apa yang Kau perintah pada kami. Terima kasih Tuhan. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Tuhan, mari urapi kami semua. Urapi kami semuanya Tuhan.
supaya apa yang kami lakukan menjadi satu rema dalam kehidupan kita. Makasih Tuhan Yesus. Sudah dikasih Tuhan, dalam Yohanes pasal 6 ayat 58 mengatakan, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu, di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang turun dari surga, bukan roti seperti dimakan oleh nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, sebelum kita masuk di dalam perjamuan kudus, mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk perlindungan pertolongan daripadamu. Mari Roh Kudus kuatkan kami untuk tidak menyerah dalam setiap situasi yang kami hadapi. Karena kami yakin dan percaya Engkau bersama-sama kami di dalam setiap masalah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Urapi kami semuanya. Terima kasih, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, perjamuan kudus hanya diperuntukkan bagi jemaat yang sudah berusia 12 tahun ke atas dan telah bertobat menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya dan dibaptis. 1 Korintus 11 ayat 23 mengatakan, sebab apa yang kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diselesaikan mengambil roti. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita, dan sesudah ia mengucapkan syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dibenarkan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Mari kita mengangkat tangan kita. Kiranya kasih karunia damai sejahtera Allah Bapa, dalam Anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang indah dengan Roh Kudus mentai di dalam kehidupan kita mulai sekarang sampai Maranatha. Dan Yesus datang untuk kali kedua menjemput kita di anak sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.